Nyambung tali persaudaraan, dan silaturahmi artinya mengenang kembali rasa sakit ibu-ibu sehabis melahirkan. Makanya banyak orang tidak mau lagi melahirkan karena dia ingat sakitnya. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kubur berkata, saya adalah tempat yang sepi, maka ramaikanlah saya dengan silaturahim. Jangan ibu-ibu takut dengan virus corona, karena pesan virus corona itu tidak boleh berjabat tangan. Virus corona itu adalah Allah yang kirim. Kalau Allah mau, satu ogo amas ini sakit semua, tapi kenapa Allah belum kirim ke sini? Karena di Ogo Amas masih banyak penduduknya yang senantiasa berzikir. Di Ogo Amas masih banyak yang mau bertaubat. Di Ogo Amas masih banyak yang mau istighfar. Di Ogo Amas masih banyak yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah COVID-19 tidak akan mendekat ke Ogo Amas yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tetapi intinya semua manusia punya kehilafan dan kekeliruan, Ibu Bapak. Semua manusia punya rasa keangkuhan. Semua manusia punya rasa kesombongan. Semua manusia punya rasa egois. Semua manusia punya rasa sombong. Tapi sebaik-baik orang yang egois adalah yang luluh hatinya karena mohon ampun kepada Allah. Sebaik-baik orang yang sombong karena kita luluh hati kita karena perbanyak berdoa dan beristighfar kepada Allah. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mengenang dosanya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa tidak? Semoga kita masyarakat Ogo Amas ini, Kecamatan Sojol Utara, terhindar daripada wabah penyakit virus corona, dan insya Allah tidak akan masuk di Sojol Utara pada khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, resep para ulama memberikan bocoran kepada kita, perbanyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena penyakit dulu ini sekarang keren namanya COVID-19. Padahal terdiri dari batuk, asma, demam, flu, dan lain sebagainya. Tapi semakin keren namanya. Ini adalah kiriman Allah, dan Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan perbanyak membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Stop. Saya ingin semua ibu-ibu ikut. Semuanya bersuara sambil kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bersuara mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian-kelalaian kita, atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, atas sholat-sholat yang sengaja kita tinggalkan. Berapa kali ibu-ibu kita bohongi diri sendiri, alasan di hadapan manusia, datang bulan, padahal tidak. Sebuah dosa dan kesalahan kita, supaya tidak dipaksa oleh suami kita sholat. Betul apa tidak? Tidak. Jujur. Allah tidak bisa dibohongi, ibu-ibu.
Maka kesempatan kita berbohong hari ini, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Innallaha la yakbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba bila napas sudah berada di tenggorokan. Sama-sama, 1, 2, 3. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Apa yang kita ingat, Bu, pada saat mengucapkan ini? Lupakan dulu utang di kios, lupakan dulu motor yang belum di store walaupun sudah datang jatuh temponya. Lupakan dulu, nanti kita ingat. Allah akan memudahkan rizki kita apabila kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita suruh anak kita sholat, kita orang tuanya tidak nyambung, ibu-ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita suruh anak-anak kita mengaji di TPA, kita sibuk dengan remote TPI. Tidak nyambung, ibu-ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ibu-ibu ingat dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, Bu. Berapa kesalahan lisan kita, beberapa kali kita memfitnah orang. Kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum diperhitungkan oleh Allah. Berapa sholat subuh yang sengaja kita tinggalkan, ibu-ibu, dari semenjak kita akil balik sampai malam hari ini. Berapa sholat asar yang sengaja kita tinggalkan, Bu. Berapa sholat zuhur yang sengaja kita tinggalkan. Berapa sholat maghrib yang sengaja kita tinggalkan. Berapa sholat isya yang sengaja kita tinggalkan. Inilah yang mendatangkan murka dan bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menganggap diri kita hebat dan jago, sementara tidak ada orang yang hebat dan jago kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama, 1, 3. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfir. Terus semua bersuara, ibu-ibu. Semua bersuara. La minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Banyak peluang dosa kita, ibu-ibu. Semua orang pernah punya masa lalu, semua orang pernah berbuat dosa, semua orang pernah berbuat kesalahan, ibu-ibu. Tidak ada manusia yang suci di atas permukaan bumi ini. Nabi Adam diusir dari surga karena meminum buah khuldi. Nabi Adam diturunkan dari surga karena berbuat dosa dan kesalahan.
berapa banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Suami kita kadang tidak mau sholat, anak gadis kita tidak mau sholat, anak remaja kita tidak mau sholat. Berapa kali bibir ini berbohong kepada suami, berapa kali bibir ini berbohong untuk meraih keuntungan dunia, berapa kali bibir ini menyakiti hati tetangga kita, berapa kali kita tidak mandi junub setelah berhubungan dengan suami istri, berapa harta benda yang masuk ke anak cucu kita. Semua dosa dan kesalahan yang membuat Allah marah kepada kita, semua dosa dan kesalahan yang membuat Allah murka kepada kita. Suami kita sampai hari ini belum sadar, wahai suami kita belum sadar, hanya pandai memerintahkan anaknya sholat tapi dia sendiri tidak sholat, hanya pandai memerintahkan istrinya sholat sementara dia sendiri tidak sholat. Umur kita panjang ibu-ibu, diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum kita kembali menghadap kepada Allah seperti almarhum pada malam hari ini. Oleh karena itu, kita gunakan kesempatan untuk bertaubat, untuk mengenang kembali dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Kita gunakan untuk kembali ke jalan Allah. Kita gunakan kembali ke jalan yang benar, bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini tidaklah lama, tidaklah kekal, tidaklah abadi. Semua akan tergantikan setelah kita berbaring di alam kubur. Hanya amal ibadah yang pernah kita lakukan, sholat kita, majelis salim kita, rukuk dan sujud kita, sedekah kita, tahajud kita, silaturahim kita, yang akan menyelamatkan manusia di alam kubur. Sungguh panjang umur yang Allah berikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi malam hari ini adalah kisah nyata. Setelah berpulang ke rahmatullah almarhum pada malam hari ini, sebagai saksi sejarah dan bukti nyata bahwa tidak ada manusia yang selamanya hidup di atas dunia ini, kecuali dia akan segera kembali menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan kami, berikan petunjuk dan hidayah kepada suami-suami kami, ya Allah. Berikan petunjuk dan hidayah kepada istri-istri kami, ya Allah. Berikan petunjuk dan hidayah kepada mertua-mertua kami, ya Allah. Berikan petunjuk dan hidayah kepada anak-anak gadis kami, ya Allah. Berikan petunjuk dan hidayah kepada anak-anak remaja kami, ya Allah, yang kadang senantiasa melawan kepada kami selaku orang tuanya, ya Allah. Sadarkan mereka, ya Allah. Selamatkan mereka, ya Allah. Panjangkan umurnya, ya Allah. Dan selamatkan kami nanti di hari yaumil kiamah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Stop. Ibu-ibu majelis talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada manusia yang tidak punya masa lalu, tidak ada manusia yang tidak punya sejarah, tapi sebaik-baik orang yang punya sejarah dan masa lalu adalah orang-orang yang diberikan kesempatan hidup umur panjang namun berakhir dengan husnul khotimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.